Bila kamu sekarang ingin buka toko nih, dan kamu ingin banjir orderan, kamu harus perhatikan beberapa tips yang akan saya sharing ini. Pertama itu adalah kita harus bisa mempunyai mindset penjualan. Apa artinya? Jadi kalau kita mau sekarang berbuka bisnis nih, ataupun menjual produk apapun, kita harus bisa berpikir panjang, jadi mempunyai visi panjang ke depannya. Contohnya nih, kamu harus tahu dulu, dalam mungkin waktu sekian berapa tahun, kamu ingin menjual produk ataupun menjadi terkenal di bagian kategori bidang apa. Entah kamu terkenal di bagian home living, perlengkapan kantor, ataupun perlengkapan olahraga. Jadi pilih satu niche dulu. Kedua apa? Kamu harus mempunyai satu target. Contohnya nih, misalnya awal buka toko, mungkin dalam waktu 3 bulan, kamu bisa mencapai penjualan setidaknya 50 juta. Dan mungkin per kuartal nih, kamu bisa setting target semakin meningkat. Tahun ke tahun, kamu juga harus mempunyai target juga. Asumsi tahun pertama kamu memulai bisnis, penjualan yang mau kamu capai adalah 200 juta. Dan kemudian di tahun kedua, kamu harus setting juga mencapai penjualan misalnya 300 atau 400. Jadi kamu ada setting target tahap bertahapnya. Kedua adalah kita sekarang persiapan membuka toko nih. Langkah awal, kamu harus persiapkan dulu nama toko, logo. Dan nama toko ini kita perlu pastikan dulu sama dengan niche yang mau kita masuki. Jangan kita buat ABC Clothes nih, kita masuk ke bidang fashion, tetapi kita menjual produk houseware. Jadinya itu kemungkinan besar customer itu akan tidak nyambung. Karena yang kamu nama tokonya itu udah baju nih, ABC Clothes ataupun ABC Baju, jual pakaian. Kamu dalamnya menjualnya itu perlengkapan olahraga ataupun home living. Karena customer akan tidak ingat ataupun tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang kamu jual ini. Ketiga adalah pahami aplikasi dan juga fitur Shopee teknisnya. Dalam Shopee ada banyak sekali fitur seperti pengiriman, pesanan, produk, dan juga promosi, keuangan, dan analisa toko. Karena sebelum kita berjualan, kita harus setidaknya mempunyai dasarnya dulu, yaitu adalah penggunaan teknis dalam marketplace. Kita pertama mengerti dulu untuk memaksimalkan konten, untuk mendapatkan traffic organik SEO, dan bagaimana menggunakan iklan berbayar, yaitu adalah melalui SEM-nya. Keempat yaitu adalah kita harus melakukan riset produk dan juga supplier. Jadi untuk pemula, apabila modal kita masih minim, kita bisa dropship dulu. Dan sebelumnya, saya mau kasih tahu dulu, untuk 2 tahun lalu, saya biasa melakukan dropship. Kalau saya sendiri, dropshipnya tuh manual. Saya lebih suka sana. Jadi saya menjual produk saya di marketplace Facebook. Saya cari supplier itu dari Shopee Marketplace langsung. Saya tanya mereka, ada yang mendukung resi manual nggak? Kenapa saya mau menjual Facebook Marketplace? Karena di kota saya Batam, kalau saya jual lokal, itu lebih menguntungkan daripada jual keluar. Karena kalau dijual keluar Batam, itu dikenain pajak minimum 23,5%. Dan kemudian saya kumpulkan ilmu dulu dan juga modal. Dan salah satu caranya adalah yaitu tentukan produk dulu apabila apapun yang ingin kita jual. Disarankan kita jual produk yang memang banyak demand ataupun sedang tren. Caranya kita bisa riset manual dulu dari marketplace dan kita cek apakah memang produknya terjual atau tidak. Dan untuk supplier, kita bisa memilih supplier dari marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun mau import dari China dengan 1688 ataupun Alibaba. Dan tutorialnya kamu bisa cek di video saya sebelumnya. Dan saya mau ingatin, kalau kamu sekarang ingin tujuannya menjadi kaya, financial freedom, kamu bisa melakukannya dengan melakukan investasi di platform yang sudah diawasi oleh OJK. Ingat, kamu bisa menggunakan kode referral saya untuk mendapatkan uang gratis. Dan setelah kamu udah daftar pakai kode, dan diingat diinvestasikan, biar kode promonya berlaku. Dan uang kamu akan selalu bekerja terus-menerus. Dan ingat untuk klik link Shopee saya untuk belajar bisnis dan keuangan. Masuk topik lagi, kelima adalah riset kompetitor. Alasan kita riset kompetitor adalah agar kita tidak kalah saing nih. Kita bisa cek dari marketplace langsung, berapa harga yang mereka pasang, voucher apa aja yang mereka keluarkan, promosi apa aja yang mereka lakuin, dekorasi toko mereka itu bagaimana, dan foto produk dan pelayanannya juga. Dari sini kita bisa tiru kompetitor kita yang memang baik dan bahkan bisa kita kembangkan lagi. Karena metode adalah upload dan optimasi produk. Untuk upload produk, dari foto kita sarankan sih jangan kopas dari supplier langsung. Kita bisa edit agar terlihat unik sehingga dapat klik ataupun mendiferensiasi produk kalian dari kompetitor. Dan judul produk kita bisa maksimalkan dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Untuk deskripsi dan spesifikasi, kita bisa isi sesuai dengan produk aslinya. Dan ingat untuk menerapkan copywriting yang bagus. Kita jelasin dulu, produk kita itu dapat menyelesaikan masalah apa yang dihadapi calon konsumen kita. Untuk harga, kita bisa sesuaikan dengan pasaran juga. Namun di tahap awal, saya saranin kalian menjualnya tuh di bawah pasaran umum. Untuk membangun penilaian produk dan toko lebih tinggi dulu. Ketujuh adalah mencari traffic. Cara mencari traffic di Shopee ada banyak kali. Pertama dari internal, kita bisa menggunakan fitur naikkan produk gratis, live streaming, broadcast chat, dan juga kita bisa menggunakan iklan berbayar.
Dan kedua adalah kita bisa mencari traffic dari eksternal, yaitu adalah kita menggunakan sosial media, kita posting konten nih, lalu kita mengarahkan mereka untuk membeli produk di Shopee kita. Dan ingat, kalau video ini bermanfaat, saya mau minta bantu kamu untuk like dan juga di subscribe. Terima kasih.